Udah mulai gak jelas. Sudah mulai sangat-sangat jelas pola permainan dari kedua tim. Rubynya kayak loli banget ya pakai skinnya. Di saat teman-teman dari RRQ Sena mereka fokus untuk mengamankan buff untuk Skylar. Dan Genfix Zero Wolf cuma bisa pasrah melihat blue buff masih bisa diamankan karena Jack Lee ternyata nggak pakai flame shot. Dia pakainya flicker untuk menghindari banyak banget hal sih dari RRQ Sena. Tapi galau sih sebenarnya ketika ada Jewelhead. Ketika ada banyak banget hal dari RRQ Sena yang harus mereka hindari. Apakah Purify ataukah flicker yang harus mereka gunakan? Benar, jadi bikin bingung sendiri ya keputusannya. Harus apa yang diganti, apakah untuk scalability-nya atau mungkin untuk skill-skillnya kah, atau mungkin untuk lebih ke damage, tapi sementara dari Genflix bakalan coba untuk ngebuff dulu, walaupun di sana ada yang udah standby. Bapak Sosho walaupun tidak cukup waktunya ternyata nggak jadi untuk ngeharas, sementara di Jellow bakalan cicil-cicil aja sosok yang sembari nge-clear minionsnya. Iya, bermain lebih santai dari keduanya. Mereka nggak ada yang mau terlalu agresif, nggak ada yang mau bermain terlalu offside karena ini poin yang sangat penting untuk mereka berdua, untuk kedua tim ini. Dan pergerakan dari Rave yang ngusir mundur dengan Khalidnya, yes, seenak jidat ya. Ya, usir semuanya diusir. Bubar. Betul. Siapa juga yang mau nyamperin pada takut semuanya deh kalau kita lihat sendiri. Itu udah pakai flicker. Mau pergi kemana? Federasi juga udah mulai dikeluarkan. Di sana berhasil mendapatkan first blood-nya ke arah Bapak Balmon. Harus pulang kembali ke arah base. Mengatur ulang menunggu kematiannya yang hanya sebatas 5 detik aja. Iya, cepet ya. Tapi cepet banget. Harga ini kena Aduh, first blood. Hey, nggak apa-apa sih. Tapi dia udah berusaha sekuat tenaga untuk mengajar pengalian isu. Dan ada meteor shower di area bawah. Midgard nyaris saja dia tumbang, tapi tidak bisa, malah Yami yang menjadi masalah. Dalam masalah 1-2 player cast ternyata tidak blast, masih bisa selamat, masih bisa kabur, masih bisa bersembunyi dalam bus. Tapi sepertinya dari segi turret yang akan sangat berbahaya untuk RRQ Sena bisa kehilangan. Bener, walaupun tadi masih belum cukup waktunya, umur. Belum cukup. Aduh, adik-adik dan berondongnya. Tapi nggak masalah karena nggak ada minion, jadi nggak bisa dilanjutin lagi. Tapi apa yang terjadi, Khalidnya harus menjadi DJ di sana. Nggak bisa menyelamatkan diri pasir-pasirnya. Aduh, ya udahlah ya. RRQ Sena di sini ketika mereka berhasil untuk mendapatkan race di area bawah. Dan Genfix Zero Wolf, mereka masih santai aja ngasih botol untuk waktu berfarming ria. Fokus mereka bikin botol segendut mungkin, sefat mungkin, setajir mungkin. Betul, sementara di Rev di sini bakal coba untuk mengganggu turtle-nya. Apakah cukup waktu? Midgard nggak cepat untuk mengestil seorang turtle ya. Di sana masih bakal coba untuk mundur lagi dari RRQ. At least mereka bisa mendapatkan seekor turtle-nya. Dan Federasi hanya memberikan beberapa damage saja. Dan kita lihat di sini Skylar masih belum ketahuan di sana. Bakal coba untuk defensif lagi dari Genflix Zero Wolf kali ini. Dan dari teman-teman RRQ Sena juga mereka mainnya sabar-sabar banget. Skylar-nya padahal kalau dia bisa bergerak bersama dengan Yami, dengan Blast juga, ini bisa jadi enak sih. Mereka bisa ngeharas siapapun yang mereka temui. Betul, jangan lewat depan muka ya, bye-bye, bye-bye. Hati-hati. Betul, dan sementara dia meteor shower hanya untuk mengusir beberapa minion aja yang udah mengarah ke arah turretnya. Dan sementara dari Genflix mencoba untuk kembali farming lagi, tapi Khalid lagi-lagi kenapa? Apa yang terjadi dengan DJ-nya kali ini? Sering banget ke pick off. DJ Khalid, dia sibuk nge-DJ kayaknya. Bener, jadinya udah nggak ini ya, bikin kelilipan pasti. Ini tank sih ya, jadi dia ketika ngebuka vision dan terlalu offside, nggak ada teman-teman yang bisa nge-follow up. Jadinya Rev tumbang tanpa adanya pertukaran apapun. Agak sia-sia sebenarnya, tapi dia dapat temuin. Udah ada pergerakan, sakit banget, tapi ejector muncul dari arah RRQ Sena. Masih ada hardguard yang dikeluarkan, menyelamatkan botol dan malah RRQ Sena yang harus tumbang. 2 player Skylar. Posisinya tak bisa diselamatkan lagi.
Yes, dan sayang banget tadi harus hilang core dari tim RRQ kali ini dan benar-benar bakal coba untuk diharas di bagian bottom lane-nya. Feeder S juga udah mulai dikeluarkan di sana, harus memukul mundur seorang Akai dan juga garukan-garukan yang terjadi dari Roger di sini, tapi terkena Hurricane Dance mau pergi kemana nggak bisa kemana-mana, terkena Silence dan harus kembali ke arah base di sana. Genflix Arrow Wolf, tiba-tiba mereka menjadi galak setelah di arah bawah. Angela, Midgard, dia ngasih, belum berakhir ternyata di area bottom lane, menjadi pertarungan darah. Pertumpahan darah yang sangat sadis dari kedua tim ini. Mereka berfokus untuk ngeharas satu sama lain. Bener, kayak ini di area bawah menjadi magnet ya. Magnet pertarungan-pertarungan selalu terjadi di bottom lane. Jadi Itu dia. ya sudah. Mau ngapain monggo, yuk tarung yuk. Tapi ternyata sekarang di area Turtle akan menjadi saksi kekejaman kedua tim. Wadaw. Wadidaw. Tapi kalau kita lihat tadi Tempest of Blade-nya udah dikeluarkan juga dari Skylar. Jadi kayaknya mungkin agak sedikit sulit. Kecuali ya Retri-nya masih ada sih. Messi ready dan Federasi udah mulai dikeluarkan hanya untuk mengusir mundur Akai, Panda Gendut dan juga Gemas di sana. Sementara di area bottom lane-nya akhirnya bisa tumbang juga alter turret-nya. Masih juga balance dari kedua belah tim, sama-sama di 16.700 dan juga sama-sama mendapatkan satu outer turret di area bottom lane. Sementara di area mid-nya sih tinggal seimprit lagi dan juga beda dasar dikeluarkan hanya untuk nge-cleanse minion aja. Iya, dan ini ngebuat dari Genflix Arrow mereka akan nge-push terus-terusan ke area bottom lane, sedangkan Jelolo-nya ketangkep oleh Rekisena di area bawah. Oke, dan ditukarkan oleh turret di area top lane satu saja. Sayangnya Jelolo nggak bisa selamat dari pengejaran Rekisena. Walaupun dia pakai flicker pun kayaknya nggak akan bisa sih, soalnya ada Skylar di sana. Dan Feather Reflex sudah dikeluarkan dengan Hurricane dan mencoba untuk kabur, tapi Blast mengeluarkan ultimate-nya. Dan dihujani, Meteor Shower dikeluarkan, udah gak ada Meteor Shower, battle seharusnya diselamatkan. Lethal counternya sakit banget dan tiba-tiba dicolek terakhir oleh Skylar. Wah, dan nggak bisa berbuat apa-apa lagi kali ini ya Jackly seorang diri. Harus ngedefense lagi karena di sana udah mulai masuk dari hit-hit yang terjadi dari minion ke arah turret di area bottom lane. Dan sementara di area mid lane yang masih bakal coba untuk dipertahankan. Feather Acer dikeluarkan hanya untuk mengusir minion aja. Dan juga Meteor Shower dikeluarkan kali ini. Jelas, wow, berhasil mendapatkan X-Win tapi terlalu tanky. Masih bisa untuk kembali mundur lagi teman-teman. Balik lagi. Ini balance ya. Aduh. Dari kedua belah tim kalau bisa kita lihat. Iya, dengan kekuatan Lemon Skylar akan menghukummu Jelowo. Lihat ya area bawah dia pakai seeker, nge-push terus-terusan. Genflix Arrow mulai kewalahan. Dan tuh lihat, lagi pakai ini kan. Feather Restrict langsung ditusuk oleh Skylar, lompat tiba-tiba, mengejutkan sekali. Betul. Jantung Jackly hampir lepas Hampir karena itu. lepas dan juga burung hampir keluar dari sangkar di sana. Tapi kalau kita lihat sendiri dan Turtle bakal cuma untuk diamankan oleh RRQ kali ini dengan free sama sekali tidak tercolek gangguan dari Genflix Arrow tentunya. Di area mid lane rame banget, Feather Restrict lagi-lagi dikeluarkan walaupun agak sedikit jauh, tidak mengenai siapapun di sana juga. Dari X-Win masih bisa sedikit mundur. Dari Meteor Shower juga hanya sedikit mengusir pergerakan dari Rev di sana. Sen juga ya udah ditungguin kah? Udah, dan sini RRQ Sena mereka nge-push terus-terusan. Skylar tak terhentikan. Battle sudah ketinggalan 2 level. Oke, dia nggak akan bisa farming bebas lagi karena semua turretnya hampir hilang. Kecuali yang ada di area mid lane, di defense kuat tenaga, Jackly nggak pernah bergerak, tak bergeming. Dengan Feather Restrict yang dimiliki, minion bisa dengan mudah disapu. Betul, tapi sebenarnya dari tadi yang kita lihat juga dari Jackly membuka ultimate hanya untuk defensif aja, dan walaupun sekarang akhirnya nggak bisa kemana-mana, Meteor Shower sakit banget dan Tempest of Blade dikeluarkan di sana. Jackly harus pulang dan Skylar terkena beberapa garukan dari Rogernya dan Hurricane Dance hanya memukul mundur aja. Dan kita lihat di sini mau kemana Bapak Chang'e dan juga ejector di sana harus hanya dikeluarkan untuk menyelamatkan aja. Ini mahal banget sih untuk ngedapetin area mid lane-nya. Harus kehilangan seorang Jackly. Benar. Dan juga Skylar. Itu dia Genflix Arrow Wolf. Mereka masih bisa untuk menahan, tapi Meteor Shower begitu menyakitkan dari Blast. Membuat Genflix Arrow juga nggak akan mau maju. RRQ Sena memilih untuk mundur saja. Dan dari Skylar, dia udah punya endless battle kali ini.
Begitu pula dengan Portal, nggak terlalu jauh sebenarnya dari network kedua kedua core ini. Tapi Jack Lee, Lightning Transcend. Sedangkan dari Blast, dia udah punya Glowing One, Ice Queen One. Dan Wawan. Oh, Wan gak dipakai, mohon maaf ya. Apa Wawan Mursawan? Wawan. Yang namanya Wawan ada salam dari Moka. Iya. Iya kan? Ayo. Wawan itu Siapa dulu itu Wawan? nama OP warnet aku waktu main di Bekasi. Oh, aku kira ini Nama OP caster warnet. tertua kita, Ancient Caster. Gak pakai N tapi ya. Iya, caster yang memerdekakan Indonesia ya. Umurnya sudah setua itu, teman-teman. Bener. Dia yang paling muda di antara seluruh caster Oh iya juga, betul. Iya gak sih? Ada nggak yang lebih muda dari Om Bawa? Gak ada. Paling muda. Paling muda ya. Aduh, dan kita lihat di sini Turtle, Lord pertama yang sudah mulai ke summon. Padahal sebenarnya butuh 1 menit lagi untuk enhance ya. Tapi mereka lebih milih daripada kita menyanyiakan kesempatan nih guys. Langsung aja guys, dan Meteor Shower hanya digunakan untuk memukul mundur. Karena Lord berhasil diamankan dengan mudah oleh Link-nya di sini. Oke. Tapi Genflix Arrow bertahan di tengah-tengah ini semuanya. Walaupun Lord berhasil dikantongi oleh Kesena, mereka akan mencoba untuk mendefense di area high ground, di area inhibitor. Karena kita ngelihat ini bakal sulit banget kalau mereka berada di arah tengah-tengah. Begitu mudah untuk Skylar melompat ke arah Jack Lee. Hati-hati Skylar, ini jangan nakal. Karena kalau mereka sampai kehilangan atau menyia-nyiakan Lord, mereka yang ini Rugi. ya, rugi banget sih. Rugi. Dan Ora cuan. kepena. Dan sekarang kita lihat juga di sini dari Tempest of Blade dikeluarkan hanya untuk mundur aja. At least mereka bisa mendapatkan turret tier keduanya, dan juga Bapak Lord coba untuk ngegeprek di area inhibitor turretnya X-Win di sana yang hanya terkena slow dari Ibu Angela, dan kita lihat garukan-garukan mautnya bisa menumbangkan Bapak Lord. Sakit banget, Anarchy sana sudah mendapatkan 1 inhibitor. Mereka mau lebih di area tengah. Ingin di-push minion, gak sampai ke area tengah. Terlalu jauh, berhasil dipukul mundur oleh Genflix Aerobo. Tapi buff demi buff diambil oleh Anarchy Sena. Ya, ini bakalan susah sih untuk battle tentunya untuk farming kembali karena udah benar-benar dikandangin banget. Kalau kita lihat dari segi kill poinnya ya, mereka nggak terlalu fokus untuk nge-pick off, tapi lebih ke arah objektif banget. Karena kalau kita lihat 7 turret versus 2 turret, benar-benar keuntungannya sangat besar banget untuk RRQ Sena tentunya. Iya, RRQ Sena mereka ini luar biasa sih dengan Genflix Aerowolf yang mereka tunggu-tunggu, mereka nanti adalah a bottle untuk jadi dan atau misposition dari Skylar. Ini tuh yang bisa jadi salah satu kunci pula untuk Genflix Aerowolf kalau mereka mau comeback. Yes. Cuma masalahnya untuk nyentuh seorang Skylar aja susah banget ya. Harus tunggu Skylar misposisi kayaknya. Bener. Kalau enggak, Julolo ngedapetin ammo pendant yang baik atau Skylar kekunci dengan adanya Don't Run Wolf Game yang dimiliki oleh Julolo. Dan RRQ Sena mereka udah benar-benar unggul sih di game ini dengan perbedaan network sampai dengan berapa coba? 67. 6.000. 67 ribuan ya. Iya, 67 ribu, jadi banyak banget item yang dimiliki oleh RRQ Sena lebih dari Genflix Aurora Wolf. Ya udah lumayan cukup jauh banget. Kalau kita lihat Bapak Roger hanya baru Windtalker, itu mengarah ke BOD kayaknya ya. Cangenya yang tajir sih. Mohon maaf, ini Cange. Oh iya dapat duit dari mana? Hei anak kecil. Wow, kayaknya dia rajin menabung. Atau dia habis pekerja keras. Pekerja keras. Coba bayangin seimut itu ya pekerja keras ya. Iya. Gak cocok sama mukanya ya. Tapi kalau kita lihat 3 lane udah bisa diamankan oleh RRQ, hanya menyisakan inhibitor aja. Wow. Mungkin bakalan nungguin Lord kedua yang udah ke enhance. Karena agak susah sih untuk nge-push tanpa adanya Lord. Kalau misal mau manfaatin super minion aja, karena di sana kan inhibitornya belum semuanya pecah ya. Nah, ya, harus nungguin Bapak Lord saja. Itu yang ditunggu-tunggu RRQ Sena. Mereka nggak mau ngasih waktu untuk Genflix Aerowolf comeback, dipush terus-terusan sampai nggak bisa untuk menyentuh Lord. Karena ini ketika ada minion wave yang menyentuh ke area tim Genflix Aerowolf, otomatis mereka harus mikir dong,
nge-clearing minion dulu baru ke area Lord. Kalau mereka nggak ke-clearing minion dulu, ya otomatis inhibitornya bisa meledak gara-gara minion. Betul, Blood Goose nantinya. Dan kalau kita lihat ternyata dari Link udah standby di area Lordnya di sana. Dan ini bakalan free banget sih untuk RRQ mendapatkan Lord karena dari Genfix Wolf bakalan fokus ke arah defensif dulu. Udah banyak yang masuk di sana, super minionnya. Jadi ya udah, mereka bakalan fokus untuk nge-defense. Yes, super defense dari Gentex Aerowolves. Sedangkan Arkisena menghujani langsung dengan ada Meteor Shower dari Blast yang sakit meriangi Nepal. Jelowowunya udah tinggal separuh HP. Amo Vended dikeluarkan dan sayangnya nggak ada yang berhasil didapatkan. RRQ semakin percaya diri untuk memasuki base milik Gentex Aerowolves. Lord masih jauh tapi mereka udah menyentuh bibir dari Gentex Aerowolves Junior dari turretnya, bukan bibir asli. I mean, ya, Yes, bibir, ya itu inhibitor. Ya, itu. Ya, tapi mereka jangan sampai menyanyiakan Lordnya ya. Jadi mendingan ditahan aja dulu, jangan terlalu offside tentunya. Karena sayang banget, ini bisa menjadi momen penting tentunya untuk RRQ bisa memenangkan game yang ketiga. Tapi apa yang terjadi? Ruby harus hilang, tempat Soulblade juga harus dikeluarkan di sana. Dan apa yang terjadi? Ada satu Immortal yang sudah mulai pecah, terkena geprekan maut dari Bapak Balmond. Gak bisa kemana-mana, ejector terjadi. Dan Hurricane Dance juga bakalan menjepit seorang Roger di sana, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan di Sisit ini menjadi akhir perjalanan dari Genflix Wolf karena mereka udah memenangkan lane-nya. Lordnya juga udah fokus ke arah base. Iya, mencoba berusaha untuk tanggung defense, tapi itu berarti tak berarti apapun karena game ketiga dimenangkan oleh RRQ Sena.